Perkenalkan, nama saya Ferly Tromamoto dengan NIM 220211060008. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Jadi pada tugas ini kita akan menggunakan Wireshark untuk memeriksa frame Ethernet. Nah, tujuannya pada bagian 1 kita akan memeriksa bidang header dalam frame Ethernet. Dan pada bagian 2, kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Nah, di sini sumber daya yang dibutuhkan adalah PC, Windows dengan akses internet, dan dengan Wireshark terinstall. Untuk Wireshark sudah saya install, dan kita lanjut pada bagian 1, yaitu memeriksa bidang header dalam frame Ethernet. Untuk langkah pertama, di sini ada deskripsi, seperti yang telah kita lihat, ada pembukaan 8 byte, alamat tujuan 6 byte, alamat sumber 6 byte, dan seterusnya hingga VCS 4 byte. Kita lanjut ke pada langkah kedua, yaitu periksa konfigurasi jaringan PC. Pada bagian ini, kita masuk ke CMD, lalu kita gunakan perintah ipconfig/all. Nah, karena di sini saya menggunakan jaringan WiFi, jadi kita akan gunakan ini, wireless LAN adapter WiFi. Pada langkah ketiga, kita disuruh periksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Sini kita buka Wireshark. Karena kita menggunakan WiFi, kita masuk di bagian WiFi. Dan ini untuk data-data dari jaringan WiFi yang diterima. Atau data-data yang ada pada jaringan WiFi saya. Ya. Jadi kita masuk pada bagian ini, kita masuk kembali ke bagian CMD untuk melakukan beberapa perintah. Ya, setelah melakukan perintah ini, kita lanjut, kita menggunakan perintah ping, dan kita di sini akan menggunakan ini DHCP server. Ya, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke Wireshark. Untuk ini kita stop terlebih dahulu, lalu kita menggunakan perintah ARP or ICMP. Nah, di sini ada tangkapan layar yang menyoroti detail bingkai untuk permintaan ARP. Ya, untuk permintaan ARP seperti ini. Dan untuk tangkapan layar yang kedua adalah menyoroti detail bingkai untuk balasan ARP. Di sini kita akan lihat pada bagian replay. Nah,
Ini untuk detail bingkai untuk balasan ARP. Kita lanjut. Pada langkah keempat, kita disuruh periksa isi header Ethernet dari permintaan ARP. Tabel berikut ini mengambil frame pertama dalam tangkapan Wireshark dan menampilkan data dalam bidang header Ethernet. Nah, pada bidang pembukaan di sini untuk nilainya tidak ditampilkan dalam tangkapan. Dan untuk alamat tujuan, destination address-nya adalah, kalau pada tabel ini adalah broadcast dalam kurung FF. Nah, kalau ada di sini untuk alamat tujuannya adalah ini. Azure Wavetech _774891 dalam kurung EC 2E 98774891. Dan untuk alamat sumbernya adalah ini B6 0B FE 5E 3F 97. Nah, untuk jenis bingkainya adalah jenis bingkai 0x0806 dengan data ARP, ya sudah sesuai dengan tipe data ARP. Untuk VCS-nya tidak ditampilkan dalam tangkapan. Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang penting tentang isi bidang alamat tujuan? Jadi, alamat tujuan ini penting dikarenakan pengiriman data yang tepat, yang sudah pasti tepat. Contohnya, alamat tujuan seperti alamat IP itu memungkinkan perangkat jaringan untuk mengetahui kemana data itu harus dikirim. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa PC mengirimkan ARP siaran sebelum mengirim permintaan ping pertama? Pengiriman ARP siaran sebelum ping pertama itu dikarenakan langkah penting untuk merupakan langkah penting untuk menemukan alamat MAC perangkat tujuan dan meningkatkan efisiensi dan waktu. Kita lanjut pada pertanyaan, apa ID vendor atau OUI dari NIC sumber dalam permintaan ARP? Jadi pada pertanyaan ini kita akan cek ID vendor pada Wireshark ini. Terus di bagian
replay, pada bagian replay, terus kita lihat pada bagian ini. Jadi untuk ID vendor dari NIC sumber dalam permintaan ARP itu adalah ini. Dan baru kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu bagian mana dari alamat MAC yang merupakan OUI. Pada pertanyaan ini kita kembali ke Wireshark. Jadi OUI-nya kita bisa lihat pada bagian ini. Terus untuk alamat MAC yang merupakan OUI-nya adalah ini. EC2E98. Jadi untuk 3 awal ini itu adalah alamat MAC yang merupakan OUI. Lanjut pada nomor selanjutnya, berapa nomor seri NIC dari sumber. Nah, untuk NIC-nya sama seperti sebelumnya di bagian ini, tapi 3 dari belakangnya, yaitu 774891. Itu untuk nomor seri NIC dari sumber. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu gunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Untuk langkah pertama yaitu tentukan IP gateway default pada PC Anda. Jadi karena tadi kita sudah melakukan perintah tersebut, jadi kita tidak melakukan lagi, dan di sini ada pertanyaan, apa alamat IP gateway default PC? Jadi untuk alamat IP gateway default PC-nya adalah kita bisa lihat di sini ada bagian internet WiFi. Ya, ini pada bagian DHCP server. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan apa alamat IP gateway default PC, jawabannya adalah ini 192.168.71.241. Terus pada langkah kedua, kita disuruh mulai menangkap lalu lintas pada NIC PC Anda. Jadi di sini kita mulai continue without saving. Pada langkah ketiga, saring Wireshark untuk menampilkan lalu lintas ICMP saja. Sini kita disuruh untuk menampilkan
ICMP saja. Eh, dari jendela prompt perintah lakukan ping ke gateway default PC Anda. Jadi di sini kita lakukan perintah ping. Lalu menggunakan DHCP server, kita salin saja. Ya, baru pada langkah kelima kita disuruh berhenti menangkap lalu lintas pada NIC. Di bagian warsar kita stop terlebih dahulu. Baru pada langkah ke-6 kita periksa permintaan echo pada pertama di Wireshark. Pertama, pada panel daftar paket, bagian atas klik frame pertama yang terdaftar, Anda akan melihat permintaan gamping di bawah judul info baris tersebut harus disorot. Periksa baris pertama di panel rincian paket. Baris ini menampilkan panjang frame. Jadi untuk panjang frame-nya seperti ini. Ya, baru baris kedua pada panel rincian paket menunjukkan bahwa itu adalah frame Ethernet 2. Alamat MIC sumber dan tujuan juga ditampilkan. Ya, terus di sini kita terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apa alamat MIC dari NIC PC. Jadi untuk alamat MAC dari NIC PC adalah ini. ASU Wave Tech _774891 dalam kurung EC 2E 98774891. Baru pertanyaan kedua, apa alamat MAC Gateway Default? Jadi alamat MAC Gateway Default sama seperti sebelumnya, yaitu ini yang telah saya bacakan tadi. Lanjut pada bagian D, Anda dapat mengklik tanda besar dari kedua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang frame Ethernet 2. Nah, pada bagian di sini kita terdapat satu pertanyaan, yaitu jenis bingkai apa yang ditampilkan. Jadi jenis bingkai yang ditampilkan adalah ini 0x0800. Baru lanjut pada bagian E. Dua baris terakhir yang ditampilkan di bagian tengah memberikan informasi tentang bidang data frame. Perhatikan bahwa
Data berisi informasi IPv4 sumber dan tujuan. Pada bagian ini, lalu ada pertanyaan, apa alamat IP sumbernya? Nah, untuk alamat IP sumbernya adalah ini, source address, yaitu 192.168.712. Terus pertanyaan yang kedua, apa alamat IP tujuan? Jadi untuk alamat IP tujuan adalah ini, destinasi address yaitu 192.168.71.241. Nah, pada bagian F, Anda dapat mengklik baris mana saja pada bagian tengah untuk menyoroti bagian frame tersebut. Pada panel paket byte, klik baris internet control pada bagian dan periksa apa yang disorot panel. Jadi ini untuk kalau kita pencet di sini kita akan menunjukkan bagian frame atau hexadesimal dan ASCII. Nah, terus ada pertanyaan, apa arti dari 2 oktet terakhir yang disorot? Untuk artinya adalah seperti ini. Baru kita lanjut pada bagian G. Klik frame berikutnya di bagian atas dan periksa frame balasan echo. Perhatikan bahwa alamat MAC, sumber, dan tujuan telah dibalik karena frame ini dikirim dari router gateway default sebagai batasan untuk ping pertama. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu perangkat dan alamat MAC apa yang ditampilkan sebagai alamat tujuan. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini kita bisa lihat pada bagian ini. Jadi, untuk perangkat dan alamat MAC yang ditampilkan sebagai tujuan adalah ini. B6, OB, FE, 5E, 3F, 97. Baru pada langkah ke-7, kita disuruh memulai kembali. Ya, continue without saving. Baru pada bagian B, pada jendela prompt perintah lakukan ping ke www.cisco.com. Ping
www.cisco.com. Ya, terus lanjut pada bagian C kita disuruh berhenti menangkap paket. Nah, di sini kita akan berhenti atau stop. Lalu periksa data baru di panel daftar paket pada Wireshark. Pada frame permintaan echo atau ping pertama pada alamat apa alamat MAC, sumber, dan tujuan. Jadi untuk alamat MAC kita lihat pada bagian ini. Nah, untuk alamat MAC sumber dan tujuannya adalah ini Asura Wavetech _774891 dalam kurung EC 2E98774891 destinasi B6 0B FE 5E 3F 97 dalam kurung B6 0B FE 5E 3F 97. Baru pada pertanyaan kedua, yaitu alamat IP sumber dan tujuan yang terdapat dalam bidang data frame. Nah, untuk alamat sumber dan tujuan yang terdapat dalam bidang data frame adalah ini B6 0B FE 5E 3F 97. Maaf untuk untuk destinasinya B60BFE 5E 3F 97 dan source-nya Asure Wavetech _774891. Terus pertanyaan berikutnya, bandingkan alamat-alamat ini dengan alamat yang Anda terima bilang ke-6. Satu-satunya alamat yang berubah adalah alamat IP tujuan. Terus ada pertanyaan, mengapa alamat IP tujuan berubah? Sedangkan alamat MAC tujuan tetap sama. Jadi, untuk alasannya kenapa alamat IP tujuan berubah sedangkan MAC tujuan kenapa alamat IP tujuan berubah sedangkan alamat MAC tujuan tetap sama? Alasannya adalah karena DHCP, NAT, VPN, dan keamanan. Baru kita lanjut ke pertanyaan refleksi. Di sini kita ditanya, Wireshark tidak menampilkan bidang pembuka dari header frame. Apa isi dari preamble? Jadi, isi dari preamble adalah 7 byte dan 1 byte. Nah, 7 byte di sini diisi dengan pola 101010 dan 1 byte diisi dengan nilai start of frame atau SFD, yaitu 0x dan seterusnya. Baik, sampai di sini penjelasan tugas 3 praktikum jaringan dan komunikasi data dari saya sendiri, Verly Tromamoto, dengan NIM 220211060008. Sampai di sini saja, terima kasih.